Halo semuanya, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari video yang sudah saya tonton. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan itu satu? Jawaban saya adalah, kita hidup sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak dapat hidup tanpa menjalin komunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, kita perlu bersatu dan berkumpul bersama semua orang untuk memecahkan segala masalah yang terjadi dan bersama-sama bertahan hidup. Inilah yang dimaksud dengan kemanusiaan itu satu dan tidak dapat terpecahkan. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi nilai perjuangan Monsinyur Soegiopranoto? Jawaban saya, nilai-nilai yang menjadi perjuangan Monsinyur Soegiopranoto adalah: pertama, nilai ketuhanan. Beliau memperjuangkan nilai ketuhanan ini dengan memberikan pelayanan dan pengajaran kepada seluruh umat Katolik maupun non-Katolik. Monsinyur Soegiopranoto selalu menjalankan aktivitasnya dengan landasan nilai ketuhanan. Hal ini yang dapat membuat kita belajar bahwa kita harus selalu bertahan dalam iman, apapun itu kondisinya. Yang kedua adalah nilai kekatolikan. Sepanjang tugasnya menjadi uskup, dia mewujudkan nilai-nilai kekatolikan di kalangan masyarakat. Beliau mengajak seluruh umat untuk berterima kasih karena sudah dapat merasakan kemerdekaan. Selain itu, beliau juga merelakan nyawanya untuk mempertahankan kekatolikan. Salah satu contohnya, pada masa perang ada satu saat di mana salah satu gereja Katolik di Semarang ingin dijadikan penjara oleh penjajah asing. Lalu Monsinyur Soegiopranoto menolak itu dengan tegas dan berkata, "Penggal dulu kepala saya." Nilai ketiga adalah nilai kemanusiaan. Monsinyur Soegiopranoto memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Dilihat dari caranya mengupayakan segala cara untuk menolong rakyat. Salah satunya adalah dengan membuka gedung pasturan sebagai tempat orang-orang sakit dan tempat pengungsian pada zaman-zaman perang. Selain itu, beliau juga sangat suka menghibur orang-orang yang mengalami kesulitan untuk bersama-sama melewati masa-masa sulit tersebut. Nilai keempat adalah nilai persatuan. Di masa-masa kritis atau masa-masa perang, persatuan adalah hal terpenting. Hal ini yang ditegaskan oleh Monsinyur Soegiopranoto. Salah satu contoh nyatanya adalah pada saat muncul kebijakan baru di mana ada larangan misionaris datang ke Indonesia dan larangan orang asing untuk mengajar. Lalu Monsinyur Soegiopranoto mengumpulkan dan mengajak seluruh rohaniawan asing untuk mengajukan menjadi warga negara Indonesia sehingga kebijakan baru tersebut tidak menjadi penghalang. Lalu nilai kelima adalah nilai perdamaian. Saat terjadi pertemuan 5 hari di Semarang, Monsinyur Soegiopranoto terlibat dalam menengahi masalah tersebut. Beliau mengadakan rapat dan akhirnya diputuskan diadakannya gencatan senjata. Hal ini yang dapat menggambarkan keterlibatan Monsinyur Soegiopranoto dengan bahasa damai. Lalu nilai yang keenam adalah nilai keadilan. Monsinyur Soegiopranoto sangat menjunjung nilai keadilan, dilihat dengan beliau tidak membeda-bedakan agama dan cita-cita beliau sebagai guru bukan sebagai Katolik. Hal inilah yang dapat kita intikan bahwa dia berperilaku sama terhadap semua orang. Nilai ketujuh adalah nilai nasionalisme. Monsinyur Soegiopranoto tidak hanya sebagai seorang uskup, tapi juga sebagai seorang nasionalis. Beliau sangat mendukung pemerintah Republik Indonesia dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya saat pemerintah Republik Indonesia terpaksa memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, yaitu tahun 1946, Soegiopranoto pun akhirnya memutuskan untuk ikut pindah ke Yogyakarta sebagai bentuk solidaritas atau dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Inilah nilai-nilai perjuangan Monsinyur Soegiopranoto yang intinya juga memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan ketiga,
100% Indonesia, 100% beriman. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Jawaban saya sebagai umat Katolik adalah arti dari 100% Indonesia, 100% Katolik adalah menjadi umat Katolik yang tidak terjabut atau lepas dari kultur atau budaya Indonesia. Seluruh umat Katolik diajak untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan terlibat dalam perjalanan bangsa ini. Dengan kata lain, kita harus membangun gereja gereja Katolik yang ada di Indonesia. Kalau pada masa Monsinyur Sugiopranoto dulu digambarkan dengan penggunaan bahasa daerah pada saat misa, lalu penggunaan gamelan sebagai alat musik pada saat misa. Selain itu juga ada penggunaan wayang sebagai media belajar cerita Alkitab terhadap anak-anak dan lain sebagainya. Hal itulah yang kita harus tekankan, di mana kita harus memperjuangkan Indonesia sekaligus memperjuangkan iman kita masing-masing. Sekian jawaban dari saya. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf dan terima kasih.